Apakah sarden kalengan benar-benar makanan super bagi usia 60-an ke atas, atau justru ancaman tersembunyi? Banyak yang bersumpah sarden bikin mereka lebih kuat dan sehat. Tapi ada juga yang justru mengalami tekanan darah naik, masalah pencernaan, hingga energi yang menurun. Dalam video ini, kita akan mengungkap 5 fakta mengejutkan tentang sarden. Dari manfaat kalsium dan protein, hingga resiko natrium tinggi dan racun tersembunyi. Jadi, sebelum Anda memasukkan sarden ke dalam pola makan harian, tonton dulu sampai habis. Karena 1 dari 5 poin ini bisa mengubah cara Anda melihat makanan kecil ini selamanya. Nomor 1. Kekhawatiran merkuri dan kontaminan. Mari kita bahas sesuatu yang sering terlewat saat kita membicarakan makanan sehat. Kontaminan dalam sarden. Ya, ikan kecil yang sering dipuji karena omega-3-nya ini ternyata juga bisa membawa resiko tersembunyi, dan itu bukan omong kosong. Sarden memang salah satu ikan dengan kandungan merkuri yang relatif rendah, karena ukurannya kecil dan berada rendah dalam rantai makanan. Tapi, rendah bukan berarti bebas. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh kita untuk membuang racun melemah. Hati dan ginjal yang dulunya bekerja seefisien mesin, kini melambat. Akibatnya, paparan kecil terhadap logam berat seperti merkuri atau zat berbahaya seperti dioksin dan PCB bisa terakumulasi dan mempengaruhi fungsi otak, sistem kekebalan, bahkan suasana hati. Dan bukan cuma soal logam berat, banyak sarden kalengan berasal dari wilayah perairan yang terpapar polusi industri. Mikroplastik, bahan kimia pertanian, limbah pabrik, semuanya bisa masuk ke rantai makanan laut tanpa kita sadari. Label pada kemasan mungkin menyebut berprotein tinggi atau kaya omega-3, tapi tidak akan pernah menuliskan ditangkap di dekat limbah kimia. Apakah ini berarti Anda harus berhenti makan sarden? Tentu tidak. Tapi bijaklah dalam memilih. Pilih yang bertuliskan wild caught atau sustainably sourced, dan perhatikan asalnya. Produk dari wilayah perairan yang lebih bersih, seperti lepas pantai Amerika Serikat atau Portugal, umumnya lebih terpercaya. Yang terpenting, jangan makan sarden setiap hari. Variasikan sumber protein Anda, ganti dengan salmon, telur, kacang-kacangan, atau sumber nabati lainnya. Dengan begitu, Anda memberi tubuh waktu untuk membersihkan diri dan mencegah penumpukan racun dalam jangka panjang. Makan sehat bukan soal ikut tren, tapi tentang tahu apa yang masuk ke tubuh Anda dan bagaimana dampaknya dalam jangka panjang. Jadi, nikmati sarden Anda, tapi dengan kesadaran, bukan kebiasaan otomatis. Nomor 2. Kebenaran tentang tingkat natrium dalam sarden kalengan. Ini salah satu fakta yang jarang dibicarakan, tapi dampaknya bisa besar. Sarden kalengan seringkali mengandung jumlah natrium yang mengejutkan. Dan bagi siapapun yang sudah memasuki usia 60-an, 70-an, atau bahkan lebih, ini bukan hal yang bisa dianggap enteng. Memang, garam punya peran. Ia membantu mengawetkan makanan dan menambah rasa, tapi tubuh yang menua tidak lagi mampu memproses natrium seefektif dulu. Ginjal bekerja lebih lambat, pembuluh darah jadi kurang elastis, dan tekanan darah bisa melonjak tanpa tanda peringatan. Padahal, tekanan darah tinggi adalah musuh diam-diam yang bisa merusak jantung, otak, dan ginjal Anda perlahan tapi pasti. Satu kaleng sarden bisa mengandung 300-400 mg natrium per porsi, dan itu hanya hitungan dasar. Banyak orang memakan seluruh kaleng sekaligus, bahkan 2. Dalam sekali makan, Anda bisa menelan setengah hingga lebih dari batas harian yang direkomendasikan American Heart Association untuk lansia, yaitu 1.500 mg. Dan jika Anda menambahkan roti, keju, saus, atau sup kalengan di hari yang sama, jumlahnya melambung cepat. Masalahnya, banyak dari kita punya gambaran lama tentang sarden sebagai makanan sehat zaman dulu. Kita melihat orang tua dan kakek nenek kita menyantapnya langsung dari kaleng dan hidup panjang umur. Tapi konteksnya beda. Dulu, makanan instan jarang. Mereka tidak dikelilingi oleh makanan tinggi sodium seperti sekarang. Gaya hidup pun lebih aktif. Jadi, menambahkan sarden asin di atas pola makan modern yang sudah terlalu asin, ibarat menyiram bensin ke api kecil. Resikonya membesar diam-diam. Inilah yang disebut nutrisi nostalgia, keyakinan bahwa kalau sesuatu baik di masa lalu, pasti baik juga sekarang. Tapi zaman berubah, stres meningkat, aktivitas menurun, obat-obatan lebih kompleks. Semua ini membuat tubuh jauh lebih sensitif terhadap garam. Kabar baiknya,
Anda tidak perlu berhenti makan sarden. Yang penting adalah bagaimana Anda menyikapinya. Pilih sarden yang dikemas dalam air, bukan dalam minyak asin. Cari yang bertuliskan tanpa tambahan garam. Dan sebelum Anda menyantapnya, bilas di bawah air dingin selama beberapa detik. Langkah kecil ini bisa mengurangi natrium hingga 30%. Hasilnya, Anda tetap bisa menikmati manfaat omega-3 tanpa mengorbankan tekanan darah. Penting untuk menyadari bahwa penuaan sehat bukan soal menghindari semua hal yang enak, tapi tentang membuat pilihan cerdas. Dan pilihan cerdas seringkali dimulai dari kesadaran kecil seperti ini. Nomor 3. Kebenaran tentang keseimbangan kalsium dan sarden kalengan. Sarden kalengan sering dianggap sebagai bintang dalam dunia nutrisi, terutama karena kandungan kalsiumnya yang tinggi. Dan memang benar, tulang lunak dalam sarden memberi Anda suntikan kalsium yang luar biasa. Tapi inilah bagian yang jarang dibicarakan. Terlalu banyak kalsium tanpa keseimbangan nutrisi pendukung bisa jadi bumerang bagi tubuh Anda, terutama di usia lanjut. Masalahnya bukan pada kalsiumnya, melainkan pada konteksnya. Kalsium tidak bekerja sendirian. Ia butuh bantuan dari magnesium, vitamin D, dan terutama vitamin K2 untuk benar-benar masuk ke tulang dan memperkuatnya. Tanpa itu, tubuh bisa salah menempatkannya. Alih-alih disimpan di tulang tempat ia dibutuhkan, kalsium malah bisa mengendap di pembuluh darah, ginjal, atau persendian, yang justru meningkatkan resiko penyakit jantung dan pengerasan arteri. Bayangkan sedang membuat kue. Kalsium adalah bahan utamanya, tetapi tanpa bahan lain seperti telur, mentega, dan pengembang, Anda tidak akan mendapatkan hasil yang diharapkan. Sama seperti itu, jika tubuh Anda kekurangan kofaktor penting, kalsium bisa menjadi zat yang justru membebani sistem Anda. Ini makin penting seiring bertambahnya usia. Setelah usia 70, tubuh tidak menyerap kalsium sebaik sebelumnya. Ginjal lebih lambat menyaring, pencernaan berubah, dan banyak orang lansia mengonsumsi obat-obatan yang bisa mengganggu metabolisme mineral, seperti penghambat asam lambung atau diuretik. Jadi ketika Anda rutin mengonsumsi makanan tinggi kalsium seperti sarden, tanpa menyesuaikan asupan magnesium, vitamin D atau K2, resiko ketidakseimbangan semakin besar. Bukan berarti Anda harus menghindari sarden, jauh dari itu. Sarden tetap bisa menjadi pilihan sehat dan padat gizi, tapi penting untuk melengkapinya. Makan bersama sayuran hijau seperti bayam atau kangkung akan menambah magnesium. Sedikit sinar matahari pagi bisa membantu sintesis vitamin D, atau Anda bisa mempertimbangkan suplemen D3. Dan jangan lupakan vitamin K2 yang dapat ditemukan dalam natto, keju fermentasi, atau suplemen tertentu. Nutrisi inilah yang memberi GPS pada kalsium agar masuk ke tulang, bukan ke tempat lain. Pola makan yang sehat bukan hanya tentang menambahkan lebih banyak hal baik, tapi tentang menciptakan harmoni di antara semuanya. Saat Anda memahami bagaimana kalsium bekerja dalam tubuh Anda dan bagaimana sarden berperan di dalamnya, Anda tidak hanya makan sehat, Anda makan dengan cerdas. Nomor 4. Kekayaan omega-3. Mari kita mulai dengan kabar baik. Sarden adalah sumber omega-3 yang luar biasa. Ikan kecil ini kaya akan EPA dan DHA, dua jenis asam lemak yang dikenal mampu melawan peradangan, menjaga irama jantung tetap stabil, dan menurunkan kadar trigliserida. Bagi banyak orang lanjut usia, terutama yang memiliki riwayat penyakit jantung, sarden terdengar seperti solusi super yang praktis, bergizi, dan mudah diakses. Tapi ada satu hal yang sering terlewat. Omega-3 hanya bekerja optimal dalam konteks pola makan yang seimbang. Jika Anda mengonsumsi sarden sambil tetap mengandalkan makanan olahan, daging berlemak, atau minyak yang tinggi omega-6, maka manfaat yang Anda harapkan bisa hilang begitu saja. Faktanya, terlalu banyak omega-6 dalam tubuh bisa melawan efek positif omega-3, dan sarden pun akhirnya tidak lebih dari sekedar ikan dalam kaleng. Lebih lanjut lagi, banyak sarden kalengan diproses dan dikemas dalam minyak nabati, seperti minyak kedelai atau minyak bunga matahari. Minyak ini memang umum, tetapi juga kaya omega-6 yang bisa menciptakan ketidakseimbangan lemak dalam tubuh. Jadi meskipun Anda membeli sarden karena label kaya omega-3, bisa saja Anda juga menyantap lawannya dalam satu suapan yang sama. Dan inilah jebakan yang sering terjadi, kita terlalu percaya pada satu makanan ajaib. Ketika satu makanan diberi cap super sehat, banyak orang berhenti memperhatikan keseluruhan pola makan mereka. Ini disebut efek health halo, seolah-olah dengan memakan satu hal yang baik, semuanya otomatis menjadi baik.
Padahal nutrisi tidak bekerja seperti itu. Omega-3 dari sarden memang hebat, tetapi mereka butuh dukungan. Mereka butuh lingkungan makanan yang kondusif agar benar-benar bisa menunjukkan kekuatannya. Jadi, jika Anda ingin menjadikan sarden sebagai bagian dari strategi menjaga jantung dan kesehatan secara keseluruhan, perhatikan hal-hal kecil yang menyertainya. Pilih sarden yang dikemas dalam air atau minyak zaitun, bukan minyak kedelai. Sajikan bersama sayuran hijau seperti bayam atau kangkung. Dan jangan lupa, pola makan yang sehat bukan soal satu makanan ajaib. Ini soal bagaimana semua elemen bekerja bersama. Intinya, omega-3 memang teman terbaik bagi tubuh Anda, asal Anda memperlakukannya dengan benar. Jangan hanya makan sarden karena itu terdengar sehat. Makanlah dengan sadar, cermat, dan seimbang. Itulah cara Anda memberi tubuh Anda bukan hanya nutrisi, tapi peluang untuk benar-benar pulih dan berkembang. Nomor 5. Kandungan garam. Inilah fakta yang sering luput dari perhatian, satu kaleng kecil sarden bisa membawa lebih banyak garam daripada yang Anda bayangkan. Dan bagi mereka yang berusia di atas 60 tahun, ini bukan sekadar detail kecil, ini bisa menjadi titik balik bagi kesehatan Anda. Sarden memang syarat manfaat, omega-3, protein, kalsium. Tapi satu hal yang kerap tersembunyi di balik label superfood itu adalah kandungan natriumnya. Banyak dari sarden kalengan yang diawetkan dalam air garam atau saus berbumbu tinggi, dan disitulah masalahnya bermula. Ketika kita menua, tubuh kita tidak lagi memproses garam seefisien dulu. Pembuluh darah cenderung mengeras, jantung bekerja lebih keras, dan sistem pengaturan tekanan darah menjadi lebih sensitif. Sedikit kelebihan garam saja bisa mendorong tekanan darah naik secara perlahan dan diam-diam. Tanpa gejala yang jelas, tubuh kita mulai menyimpan cairan, meningkatkan tekanan dalam sistem, dan tiba-tiba risiko stroke atau gagal ginjal menjadi lebih nyata dari yang kita kira. Yang sering mengejutkan adalah betapa cepatnya akumulasi itu terjadi. Satu kaleng sarden bisa mengandung 300 hingga 400 mg natrium. Dan mari jujur, siapa yang makan hanya satu porsi? Banyak dari kita menyantap satu kaleng penuh tanpa berpikir dua kali. Ditambah cemilan asin lain, saus favorit, atau sup kalengan yang kita anggap ringan, angka itu bisa melewati batas harian tanpa terasa. Masalahnya bukan pada sardennya itu sendiri, tetapi pada kurangnya kesadaran. Kita melihat sarden sebagai makanan sehat, alami, dan sederhana, dan memang demikian. Tapi itu tidak membuatnya kebal dari kehati-hatian. Kita hidup di masa di mana hampir semua makanan mengandung garam tersembunyi. Jadi, bahkan makanan yang tampaknya tidak berbahaya pun bisa ikut menumpuk risiko secara perlahan. Solusinya bukan menghindari sarden, tapi mulai memilih dengan cermat. Cari yang berlabel rendah natrium atau tanpa tambahan garam. Bila memungkinkan, bilaslah sarden di bawah air mengalir untuk mengurangi sisa-sisa garam di permukaannya. Dan perhatikan konteks makan Anda. Padukan dengan makanan tinggi kalium seperti bayam, alpukat, atau ubi yang membantu menetralkan efek garam dalam tubuh secara alami. Pada akhirnya, bijak dalam memilih bukan soal jadi paranoid. Ini soal merawat diri dengan penuh kesadaran. Karena di usia ini, yang kita cari bukan hanya umur panjang, tapi juga kualitas hidup. Kejernihan pikiran, jantung yang tenang, energi yang tidak habis hanya untuk menjalani hari. Dan percaya atau tidak, terkadang semuanya bisa dimulai dari langkah sederhana seperti membaca label dan mengurangi garam 1 sendok kecil saja. Kesimpulannya, di usia 60 ke atas, kekuatan sejati terletak pada pilihan kecil sehari-hari. Apa yang Anda makan, percaya, dan rasakan. Sarden kalengan mungkin tampak sepele, tapi di balik kaleng kecil itu ada pelajaran besar tentang kesadaran, kebijaksanaan, dan kendali atas hidup Anda. Menjadi tua bukan berarti pasrah, itu berarti menjadi lebih tajam, lebih bijaksana, dan lebih terarah. Apapun pilihan Anda soal sarden, yang terpenting adalah Anda mendengarkan tubuh Anda dan membuat keputusan yang selaras dengan diri Anda hari ini. Karena Anda layak merasa sehat, kuat, dan tetap hidup sepenuhnya. Terima kasih sudah menonton, bagikan apa yang Anda pelajari di komentar, dan jangan lupa like, subscribe, dan sebarkan jika video ini bermanfaat.